Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Nah, materi intinya adalah pecahan desimal dan persen. Muatan pelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, yuk membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita mulai ya. Nah, teman-teman, materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kita mengingat kembali konsep pecahan desimal dan persen. Kemudian kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dan penjumlahan dan pengurangan persen. Baiklah teman-teman, kita mulai dulu dengan mengingat kembali konsep pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, pecahan 5/10 sama dengan 0,5 pecahan desimalnya, dan 6/100 pecahan desimalnya adalah 0,06. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ada dua cara, dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Yang kedua adalah mengubah penyebut menjadi berpenyebut per 10, per 100, dan seterusnya. Kita lihat contohnya ya. 5/10. Dengan cara yang pertama adalah membagi pembilang dengan penyebutnya. Didapatkan hasil 0,5. Kemudian dengan cara yang kedua teman-teman, 5/25 jadi berapa ya? Ubah penyebutnya menjadi per 100. Jadi 25 dikalikan 4. Pembilangnya pun juga begitu, dikalikan dengan 4 sama dengan penyebutnya. Didapatkan hasil 20/100 teman-teman. Nah, 20/100 ini tinggal kita jadikan menjadi pecahan desimal 0,2 atau 0,20. Bagaimana, sudah ingat? Kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan antar pecahan desimal. Nah, penjumlahan dan pengurangan antar pecahan desimal ini cukup mudah teman-teman. Tinggal kita menjumlahkan saja seperti kita menjumlahkan bilangan pada umumnya. Contohnya 2,25 ditambah 3,15. Hasilnya berapa ya? Hasilnya 5,40. Nah, cukup mudah kan? Pengurangan pun juga sama caranya. 3,75 dikurangi 2,15 digunakan cara bersusun, didapatkan hasil 1,60. Cukup mudah kan teman-teman? Namun perlu diingat, untuk penjumlahan dan pengurangan antar pecahan desimal ini, letak komanya harus sejajar atau segaris. Jadi penempatan komanya harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Ada dua cara teman-teman yang bisa digunakan. Cara yang pertama adalah mengubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Jadi disamakan menjadi pecahan biasa semua atau pecahan campuran. Cara yang kedua adalah mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. Agar lebih paham, kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu 2,3 ditambah 2/5. Nah, 2,3 ini kita jadikan dulu pecahan biasa menjadi 23/10 teman-teman. Baru kita hitung penjumlahan pecahan seperti biasa. Kita samakan penyebutnya, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Didapatkan hasil 27/10. Coba kita ubah menjadi pecahan desimal ya, menjadi 2,7. Itu jika menggunakan cara yang pertama. Sekarang coba kita lakukan penjumlahan dengan cara yang kedua.
Nah, soalnya sama, 2,3 ditambah 2/5. 2/5 kita jadikan dulu pecahan desimal menjadi 0,4. Nah, tinggal kita jumlahkan seperti biasa, 2,3 ditambah 0,4. Ingat teman-teman, penempatan komanya harus sejajar. Nah, didapatkan hasil 2,7. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih jelas? Kita tambah satu lagi dengan pecahan campuran ya. Contoh yang kedua, 2,6 ditambah 1/5. Nah, 2,6 dijadikan dulu pecahan campuran atau pecahan biasa juga boleh. Nah, di sini Bu Siti mengubah menjadi pecahan campuran 26/10. Jadi 26/10 ditambah 1/5. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 2 bilangan aslinya dijadikan 1 dulu. 2 tambah 1 ditambah penjumlahan pecahan biasanya, 6/10 ditambah 2/10, karena sudah disamakan penyebutnya. Jadi hasil akhirnya adalah 38/10. Kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 3,8. Itu jika menggunakan cara yang pertama. Kita coba teman-teman dengan menggunakan cara yang kedua ya. 2,6 ditambah 1/5. Nah, pecahan campurannya kita jadikan pecahan desimal terlebih dahulu. Didapatkan hasil 1,2. Tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 2,6 ditambah 1,2. Ingat, penempatan komanya harus sejajar. Didapatkan hasil 3,8. Bagaimana teman-teman penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau campuran? Mudah kan? Nah, sekarang baiklah, kita sekarang ke pengurangan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau campuran. Sama dengan penjumlahan tadi, ada dua cara, mengubah menjadi pecahan biasa atau campuran, dan yang kedua adalah mengubah menjadi pecahan desimal semua. Nah, kita lihat contohnya ya agar lebih paham. Contoh yang pertama teman-teman, 2,2 dikurangi 3/5. Kita ubah dulu 2,2 menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Didapatkan 22/10. Nah, tinggal kita masukkan ke soalnya. 22/10 dikurangi 3/5 sama dengan 22 kali 1 dikurangi 3 kali 2/10, karena kita samakan penyebutnya. Nah, didapatkan hasil 22 dikurangi 6, 16/10. Jika kita ubah menjadi pecahan desimal akan didapatkan hasil 1,6. Nah, sekarang kita lakukan dengan cara yang kedua untuk soal yang sama ya teman-teman. Nah, kita ubah dulu 3/5 menjadi pecahan desimal. Kita dapatkan 0,6 teman-teman. Nah, 2,2 dikurangi 0,6. Tinggal kita kurangkan seperti biasa, kita dapatkan hasil 1,6. Ya, kita lihat contoh yang kedua ya teman-teman. 3,5 dikurangi 1/2/5. 3,5 kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. Didapatkan 3/5/10. 3/5/10 dikurangi 1/2/5. Nah, bilangan aslinya kita jadikan 1. 3 kurangi 1 ditambah 5/10. Kita samakan penyebutnya ya. 5/10 dikurangi 4/10. Kita dapatkan hasil secara keseluruhan adalah 21/10. Dan kita jadikan pecahan desimal teman-teman. Kita dapatkan 2,1. Sekarang kita lihat penyelesaian soal yang kedua tadi dengan menggunakan cara yang kedua. 3,5 dikurangi 1/2/5 teman-teman.
1/2/5 kita ubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu. Kita dapatkan 1,4 teman-teman. 3,5 dikurangi 1,4. Caranya sama seperti yang tadi. Kita dapatkan hasil 2,1. Bagaimana teman-teman? Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau campuran cukup mudah kan? Sekarang kita lanjutkan ke materi penjumlahan dan pengurangan persen ya teman-teman. Namun sebelumnya kita ingat kembali konsep pecahan persen atau per 100. Persen itu adalah pecahan berpenyebut 100. Ada tandanya persen. Nah, 6% artinya 6/100. Bilangan angka 6 dengan tanda persen dibaca 6%. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, kita ubah dulu penyebutnya menjadi per 100. Ada satu contoh soal 1/25. Jika kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 100, harus kita kalikan berapa ya? Ya, dikalikan 4. Jika penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. 1 kali 4 per 25 kali 4. Didapatkan hasil 4/100. 4/100 artinya adalah 4%, atau bisa kita ubah menjadi 4% jika kita ubah dalam pecahan persen. Bagaimana teman-teman? Sudah ingat kembali? Kita lanjutkan ya. Baiklah, sekarang kita lihat penjumlahan persen dengan pecahan biasa atau pecahan campuran. Seperti pecahan desimal tadi, persen juga memiliki dua cara, dengan mengubah menjadi pecahan biasa atau campuran, dan cara yang kedua adalah mengubah menjadi persen. Agar lebih paham, kita lihat ya contohnya. Contoh yang pertama teman-teman, 4% ditambah 3/10. Kita ubah dulu 4% menjadi pecahan biasa, 4/100. Jadi 4/100 ditambah 3/10. Kita samakan penyebutnya dan kita dapatkan hasilnya 4 ditambah 30/100. Nah, 34/100. Jika kita ubah menjadi persen, berarti menjadi 34%. Kita lihat dengan cara yang kedua ya teman-teman. 4% ditambah 3/10. 3/10-nya kita ubah menjadi persen dulu, didapatkan hasil 30% teman-teman. Nah, tinggal kita jumlahkan saja seperti penjumlahan biasa. 4% ditambah 30%. Hasil akhirnya adalah 34%. Nah, teman-teman, contoh yang kedua agar lebih paham, kita lihat ya. 15% ditambah 1, 2/20. Nah, ini persen dan pecahan campuran ya. 15% kita ubah dulu menjadi pecahan. 15/100. Nah, dan pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa. 15/100 ditambah 22/20. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Kita samakan dulu penyebutnya. 15 ditambah 22 kali 5. Kita dapatkan hasil 125/100. Nah, itu berarti 125%. Kita coba dengan cara yang kedua ya teman-teman. Soal sama, kita gunakan soal yang sama. 15% ditambah 1, 2/20. 1, 2/20 kita jadikan persen dulu, didapatkan hasil 110%. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 15% ditambah 110%, didapatkan hasil 125%. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham? Nah, kita lanjut ke pengurangan persen dengan pecahan biasa atau campuran. Sama seperti penjumlahan, pengurangan juga memiliki dua cara. Kita lihat contohnya ya.
30% dikurangi 3 per 25. 30% kita ubah menjadi pecahan. 30 per 100. 30 per 100 dikurangi 3 per 25. Ingat, kita ubah dulu penyebutnya agar sama. Nah, dengan penyebut baru 100. 30 dikurangi 3 kali 4. Nah, 30 dikurangi 12 per 100. Hasilnya adalah 8 per 100. Atau jika dalam persen, kita bisa menyebutnya adalah 18%. Kita coba dengan menggunakan cara yang kedua ya teman-teman. 30% dikurangi 3 per 25. Pecahan 3 per 25 kita ubah menjadi persen menjadi 12%. Nah, 30% dikurangi 12% sama dengan 18%. Kita masuk ke contoh yang kedua. 2 per 20 dikurangi 25%. Kita ubah 25%-nya menjadi 25 per 100. Nah, 2 per 20 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 42 per 20 dikurangi 25 per 100. Nah, didapatkan hasil penyebut 100 ya, disamakan penyebutnya menjadi 100. 42 kali 5 dikurangi 25 kali 1 teman-teman. 210 kurang 25 per 100. Hasilnya adalah 185 per 100 atau 185%. Jika kita hitung menggunakan cara yang kedua teman-teman dengan soal yang sama, kita ubah dulu 2 per 20 menjadi persen. Didapatkan hasil 210%. 210% dikurangi 25% teman-teman. Hasilnya adalah 185%. Bagaimana teman-teman? Penjumlahan pengurangan baik itu pecahan desimal atau persen cukup mudah, bukan? Teman-teman akan semakin paham jika sering berlatih untuk mengerjakan soal. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar walaupun masih dari rumah. Salam sehat, salam semangat semuanya, tetap sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.